Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir UAS Praktikum Konsep Pemrograman yang beranggotakan saya sendiri Nafan Hafiz dan saya Al-Majid. Saya Ahmad Rizky Rindiani. Saya Jeno Mutahar. Pada listing program kami kali ini, kami menggunakan beberapa fungsi, yaitu adalah fungsi perhitungan aritmatika, fungsi perulangan, fungsi penyeleksian kondisi atau if else, string operation, searching, sorting, dan operating field. Ini ada sebuah konten ya. Nah, sini ada yang seperti terlihat gambar, ini ada menu utama satu U, terus ada nomor satu pencarian nomor satu atau sembilan, terus nomor dua ada pengurutan nomor satu dan sembilan. Nah, di sini nomor tiga yang bisa dibaca sendiri. Ya, untuk studi kasusnya, yaitu toko sepatu Wool atau United World Unnamed Shop adalah sebuah toko usaha milik Green Company yang terletak di Woodland. Toko sepatu ini memerlukan sebuah program untuk menyimpan data jenis, merek, dan ukuran sepatu, juga sandal, dan dapat melakukan perhitungan kasir untuk mendata jumlah sepatu dan pilihan yang dilakukan oleh customer. Maka di listing coding inilah kami membuat program ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rizky. Nah, baiklah pada kali ini saya akan menjelaskan tentang listing coding yang pertama yaitu tentang pencarian ukuran sepatu dan sandal. Yang dimana pada line 12 yaitu ada ulangi dan satu yang fungsinya untuk goto nanti. Terus ada in sepatu yang merupakan adalah integer dari array nanti. Yang dimana 19 di sana adalah indeks yang untuk menunjukkan 18 array yang atau nomor sepatu yang akan muncul nantinya, yaitu 31, 29, 40, 28, 37, 39, 29, 30, 41, 33, 39, 29, 30, 41, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30, 31, 29, 29, 30,
yang integer elemen di sana untuk menentukan nomor sepatu yang ingin dicari, yang berguna untuk menunjukkan di mana nomor sepatu tersebut berada dan di rak nomor berapa. Dan di sini ada variabel satu yang tujuannya untuk kembali ke awal, atau lebih tepatnya variabel goto yang kembali ke awalnya. Terus di sini ada printf yang merupakan sama seperti cout, yang fungsinya sama seperti cout untuk mengeluarkan sebuah output kata, yang dimana saya tertulis seperti pencarian nomor sepatu dan sendal. Terus di sini ada garis line, terus di sini ada pencarian nomor sepatu, dan di sini ada nomor sepatu yang ingin dicari. Nah, selanjutnya ada variabel ketemu. Variabel ketemu di sini fungsinya saat kita mau menginputkan nomor sepatu yang ingin dicari, dan jika sepatu tersebut ditemukan, maka array akan memunculkan sebuah output yang menunjukkan di mana sepatu tersebut berada dan di sebelah mana. Terus ini ada pada line 21 ini ada for yang fungsinya perulangan di sini untuk memunculkan output nomor satu. Terus ini pada line 21 ada for yang fungsinya untuk memunculkan output nomor sepatu yang ada di dalam array. Jika ada, maka output tersebut akan keluar. Jika tidak, maka akan langsung keluar output tidak ditemukan. Terus ada line 23 ini ada if yang dimana jika sepatu dalam tanda kurung elemen yang elemen untuk menentukan nomor sepatu sama dengan X. Terus pada line 33 ada elemen sama dengan elemen plus 1 yang fungsinya dimana jika sepatu tersebut ada di dalam variabel, maka akan langsung memunculkan sebuah printf yang bertuliskan nomor sepatu ada di lemari ke persendek koma elemen. Elemen itu yang fungsinya tadi untuk menunjukkan nomor sepatu. Pada line 57 ada printf lagi yang fungsinya untuk jika kita ingin bertransaksi lagi, maka cukup if. Jika ingin bertransaksi lagi, cukup pencet if, maaf maksudnya ya, atau ya kecil, maka Goto akan langsung mengulanginya. Goto saat berada di line 15 akan mengulang ke bagian sana. Namun jika tidak, Goto akan langsung mengulang. Goto akan langsung melanjutkan. Jika tidak, Goto 2. Jika tidak,
Goto akan berpindah ke Goto 2 yang Goto 2 tersebut ialah melanjutkan dari program tadi atau memindah program tadi yang mana ketika tulisan printf terima kasih. Terus ini ada output yang tentang sepatu, pencari nomor satu dan sendal, yang dimana nomor sepatu yang ingin dicari yaitu 32, nomor sepatu ada di lemari ke-6. Jadi di sini saya Al-Majid akan menjelaskan tentang bagaimana kerja dari drifting coding ini yang di bagian pengurutan ukuran sepatu dan sandal. Jadi di sini ada pengurutan dan di sini ada char, itu variabel ya. Terus di sini ada integer. Integer 0 20 IJN bantu. Nah, di sini 20 tersebut berupa array. Ini ada printf. Printf tersebut berguna seperti cout ya, memanggil variabel. Ini ada beberapa printf. Nah, ya di sini ada. Terus di sini for. Nah, di sini ada for nih, perulangan. Oke, jadi perulangan di sini. Jadi di sini ada perulang, ada for di listing 83 dan 84 yang gunanya untuk perulangan di dalam data array. Array yang di integer. Terus di sini ada if yang berguna untuk jika atau ya if itu artinya jika. Jadi kita di sini ada if no i no j. Jadi if jika nomor yang apa nih? Maksudnya i yang array dan j yang array. Di sini ada listing coding yang ke 88, 89 dan 90. Jadi di sini ada variabel bantu sama dengan no i. Terus di sini ada no i sama dengan no j dan no j sama dengan bantu. Nah, di sini variabel ini berguna untuk menghentikan program yang dimana jika programnya sudah terurutkan atau sudah menemukan hal yang ingin dicari ya, maka program ini menghentikan program jika sudah terurut dengan benar. Nah, terus di sini ada printf. Nah, printf lagi ya. Di sini printf-nya cuma berfungsi sebagai seperti cout, variabel biasa. Di sini ada for i sama dengan 1, listing 94. Di sini ada for perulangan yaitu untuk mengulang ke fungsi ya, fungsi yang array. Di sini ada printf, di sini ada fungsi lagi integer sando array. Terus ini ada printf, variabel biasa seperti cout. Terus di sini ada for lagi di listing 103 untuk mengulang. Ada nih tulisannya apakah Anda ingin mengulangi lagi? Ya, y, y itu sama dengan ya dan t itu sama dengan tidak. Nah, di sini memakai jadi di sini ada goto di listing 121 yang berfungsi untuk kembali ke menu awal, itu perulangan. Else. Nah, jika tidak, goto. Jadi jika tidak maka jika tidak terus ini goto 2 dan jika tidak ya lanjutkan. Kembali saya kembali lagi. Di sini ada running test nih. Running test menu 2. Jadi di sini ada pengurutan nomor sepatu sandal, di sini pengurutan nomor sepatu, masukkan data Anda. Nah, di sini ada jumlah nomor sepatu. Di sini ada jumlah nomor sepatu 6. Mulai memasukkan nomor sepatu. Jadi nomor sepatunya ada jenis ke-1 ukuran 30. Nomor sepatu jenis kedua. Ya, jadi kita akan lanjut ke menu ketiga yaitu melakukan penghitungan uang kembalian dan diskon. Jadi pada listing kode ini ada integer dari total pembelian, total pemakaian, jadi di sini ada integer juga untuk diskonnya, integer untuk total, dan karakter untuk satu dan ulangi. Jadi untuk variabel satu dia akan dioutputkan sebagai printf. Di sini untuk menghitung uang kembalian dan diskonnya hanya kalimat output biasa. Terus kemudian di sini ada function penyeleksian kondisi atau if else. Nah, di sini jika total belinya lebih dari 1 juta, maka diskonnya yaitu dari total beli dikali 0,1 berarti mendapatkan potongan sebesar 10%. Else if jika pembeliannya yaitu 500.000, maka diskonnya 0,5%. Kemudian jika total belinya di bawah dari 100.000, maka diskonnya hanya sebesar 0,2% saja. Selanjutnya ini output biasa saja seperti cout
yaitu untuk kalimat-kalimat, masukkan uang untuk membayar, dan scanf ini fungsinya yaitu untuk mengambil input dari keyboard. Jadi ketika kita memasukkan sebuah variabel berupa angka, jadi dia akan menginput angka tersebut, jadi bisa dibaca oleh program. Oke, selanjutnya di sini if untuk jika nominal yang kita keluarkan atau uang yang kita berikan kurang dari total pembelian, maka akan di-outputkan tulisan maaf uang Anda tidak cukup. Terus di sini ada else if jika nominal uang yang kita keluarkan sama dengan total pembelian, maka totalnya nominal akan dikurangkan dari total akan dikurang dengan total pembelian. Berarti di sini kondisinya uangnya pas, jadi tidak ada kembaliannya. Nominalnya lebihan, maka akan ada uang kembaliannya. Dan ini adalah hasil running test menu 3. Itu ketika kita masukkan total pembelanjaan, misal di sini total pembelanjaannya adalah 350.000. Terus kita membayar dengan nominal 1 juta, maka diskon yang kita dapatkan adalah 10% darinya, yaitu 346.500. Kita membawa uang sebesar 1 juta, maka kembaliannya adalah 653.500. Oke, selanjutnya untuk menu 4, mengetahui jenis merek sepatu dan sandal. Di sini ada comment struct, yaitu dia akan mendefine dari char dan integer, di mana di sini mempunyai variabelnya, kode barang dan nama barang. Di variabel integer ada harga, jumlah beli dan total. Di sini ada sistem CLS. Sistem CLS ini nantinya ketika kita mengulangi sistem, dia akan mereset tampilan dan mengembalikan ke menu awalnya. Di sini ada variabel puts, yaitu put sama seperti dengan cout atau komen untuk melakukan output. Jadi pada dasarnya sama saja, tapi pada variabel puts atau fungsi put kita tidak perlu melakukan format. Jadi di sini ada jenis-jenis sepatu dan sandal, ada beberapa merek dari brand-brand ternama. Nah, di sini ada if else. If else di sini banyak karena mereknya juga banyak. Jadi pada listing ini sudah ditetapkan harganya, misal untuk merek Homipet harga per buahnya yaitu sebesar 250.000. Jika di luar dari itu maka bukan harga dari barang ini. Misal harga naik ada 350.000. Nah, selanjutnya ini seperti yang tadi, jika kita ingin melakukan transaksi kembali, kita inputkan huruf Y, dan jika tidak, kita inputkan huruf tidak T. Jadi di sini ada running testnya. Running testnya di sini ada beberapa merek sepatu, dan kita masukkan kode barangnya nih. Misal dengan sepatu Nike, kita mau sepatu Nike. Jadi kita inputkan huruf H, dan di sini nama barangnya tertulis Nike. Harga barang persatuannya itu sebesar 350.000. Kita ingin membeli 5 misal karena kita terlalu kaya, jadi total bayarnya sebesar 1.750.000. Jadi di sini saya Jen Mutahar ingin menjelaskan tentang bagian kelima yaitu kritik dan saran. Di sini menggunakan using namespace studio untuk menginputkan kalimat. Terus memakai upstream, yang mana upstream ini berfungsi untuk meninput sesuatu ke dalam file. Terus memakai string, string kalimat untuk memasukkan sebuah kalimat yang berada di dalam tersebut. Di sini kami menggunakan materi akses file, yang mana kami isi outkan dulu kata kritik dan saran akan otomatis disimpan dan di print di sistem kami, dan masukkan kritik dan saran Anda. Terus kami memakai fungsi getLine dan cin untuk memasukkan string kalimat yang ada di atas. Terus pada line 279 itu kami melakukan pembukaan file yang berformat file txt yang otomatis akan membuka notepad, yang dimana saat kita menginputkan kalimat di dalam terminal akan masuk ke variabel cal yang akan dimasukkan ke dalam notepad tersebut. Di dalam notepad tersebut atau di dalam terminal akan tertulis kalimat yang sudah diinputkan adalah, dan di bawahnya akan diisi dengan kalimat yang Anda tuliskan. Di line 283 itu untuk membuka notepad yang mana file tersebut berbentuk file txt. Nah, untuk materi 6 yaitu adalah main menu, yang mana di sini kami menggunakan do
untuk membuka sistem close supaya tidak terus berjalan. Terus kami melakukan print TF yang mana selamat datang di toko sepatu berada di Jalan Ahmad Yani RT 9 Playhari, yang mana memunculkan sebuah menu sepatu yaitu adalah menu yang awal yang terjadi, yaitu adalah pencarian nomor sepatu atau sandal, pengurutan nomor sepatu atau sandal, menghitung uang kembali atau dan diskon, jenis sepatu dan sandal, kritik dan saran, serta selesai. Dan masukkan pilihan Anda. Di line 302, kami menggunakan switch case, yang dimana untuk membuat kita bisa memilih kasus-kasus tersebut. Yang di sini kami di case 1 yaitu sistem close untuk menutup, dan pencaharian itu untuk variabel yang pertama untuk pencaharian nomor sepatu. Di case 2 yaitu pengurutan, ketiga memakai diskon, keempat pencarian merek sepatu, kelima yaitu adalah krisar atau kritik dan saran, dan keenam itu adalah selesai atau kembali. Our code problem. Pada bagian searching file txt dapat dipanggil dan dapat dibuka untuk notepad-nya. Tetapi kami tidak bisa memasukkan kalimatnya yang di notepad, sehingga hanya di dalam notepad tersebut ada kalimat masukan kritik dan saran Anda saja. Hal tersebut dikarenakan karena pada line 277 fungsi getLine tidak dapat dipanggil dan tidak dapat berjalan pada C++ di kode blok. Hal ini kami tidak dapat menemukan solusinya. Jadi ini sebenarnya bisa saja diganti dengan cin saja, tetapi hal itu hanya bisa memasukkan satu kata saja dan tidak kalimat. Nah, seperti ini. Yang dimasukkannya hanya kalimat yang sudah Anda inputkan dan tidak bisa diketik di terminal karena fungsi getLine-nya tidak jalan. Nah, kesimpulannya yaitu C++ adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang merupakan evolusi dari keluarga bahasa C yang sudah ada sebelumnya, sebagai bahasa yang berorientasikan pada objek yang memberikan struktur jelas pada program dan memungkinkan kode untuk digunakan ulang. C++ dapat menurunkan biaya pengembangan karena dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan berbagai aplikasi dan program agar bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan berbagai macam platform. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin maafkan jika ada banyak kesalahan kata dan banyak gangguan, karena begitulah. Terima kasih banyak.